Halo telur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral, menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Manchester United melawan FC20 di ajang Europa League. Nanti malam, Kamis dini hari, ya ini adalah pertandingan pertama di kompetisi Europa League, yang mana ini juga kompetisi yang sangat penting menurutku dan juga untuk seluruh pemain Manchester United dan juga pelatih, karena untuk saat ini format di Europa League ada pembaruan yang mana sampai 8 pertandingan itu mirip dengan fase di Liga. Jadi selama 8 pertandingan seluruh klub ini saling berkompetisi untuk mendapatkan poin, yang mana nanti untuk klasemen 8 teratas otomatis akan masuk ke babak 16 besar. Sedangkan untuk 9 sampai 16 akan masuk ke babak playoff, yang mana nanti untuk saling memperebutkan posisi di 16 besar. Nah, ini adalah pertandingan pertama ya untuk kompetisi Europa League. Sebelum kita membahas terkait klub yang akan dilawan oleh Manchester United, mari kita lihat prediksi susunan pemain yang akan dibawa dan dimasukkan oleh Erik ten Hag di laga nanti malam. Untuk posisi penjaga gawang sepertinya ya, kalau untuk kompetisi Europa League, Erik ten Hag masih mempercayakan Andre Onana sebagai penjaga gawang. Terlepas di kompetisi domestik, Carabao Cup atau Bayindir yang menjadi kiper di minggu sebelumnya, nampaknya kalau Europa League ya tetap Andre Onana sih. Terlepas nanti ya, kalau misalkan Altay Bayindir juga ya nggak masalah lah, oke gitu. Justru ini momen yang bagus juga bagi Altay Bayindir untuk menunjukkan kalau di luar Premier League, Altay Bayindir bisa dipercayakan untuk menjaga gawang Manchester United. Selanjutnya untuk lini pertahanan sepertinya juga tetap Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez untuk posisi bek tengah. Karena meskipun di beberapa hari terakhir Victor Lindelof sudah mulai berlatih, sedangkan untuk Harry Maguire masih belum jelas ya statusnya apakah sudah bisa diturunkan atau enggak. Lalu untuk posisi di bek kanan ya tetap Nocer Mazraoui, dan di posisi bek kiri ada Diogo Dalot. Untuk saat ini kan memang Real Malaysia sudah mulai berlatih beberapa hari belakangan ini bersama Manchester United di Carrington. Nah, ini masih belum bisa dipastikan juga apakah di kompetisi nanti Real Malaysia diturunkan sebagai starter atau sebagai pemain pengganti. Itu masih belum jelas juga. Namun kalau misalkan Real Malaysia masuk, ya kemungkinan nanti untuk posisi bek kanan akan ada rotasi. Mungkin nanti di babak pertama Nocer Mazraoui yang akan dimasukkan, lalu untuk babak kedua Diogo Dalot yang mengisi posisi bek kanan. Dan di babak kedua nanti Real Malaysia yang akan mengisi di posisi bek kiri. Apalagi ini kan secara kualitas lawan yang dihadapi adalah tim dari Liga Belanda di Eredivisie. Dan untuk Real Malaysia ini kan juga termasuk dalam skuad di timnas Belanda, sama seperti Matthijs de Ligt. Jadi ini akan lebih mudah karena sudah memahami juga karakter-karakter di klub-klub Belanda itu seperti apa. Lalu untuk double pivot sepertinya mungkin Casemiro dan Manuel Ugarte yang akan turun sebagai starter di posisi double pivot. Sedangkan untuk winger kanan ini kemungkinan masih Amad Diallo ya, lalu di babak kedua baru dimasukkan Anthony. Untuk attacking midfielder juga nggak ada perubahan, sepertinya juga tetap Bruno Fernandes yang mengisi posisi tersebut. Lalu untuk winger kiri Marcus Rashford yang akan menjadi starter di pertandingan dini hari nanti. Dan untuk ujung tombak ini masih Joshua Zirkzee ya, karena apa, kembali lagi ini adalah laga Europa League pertama dan Manchester United melawan tim dari klub Eredivisie Belanda, dan semua pemain yang berasal dari Belanda dan menjadi timnas Belanda kayaknya akan diikut sertakan karena lebih memahami situasi dan kondisi para pemain di klub-klub Belanda. Dan ada 3 pemain Manchester United yang masuk ke dalam
skuad timnas Belanda seperti Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia. Ya Tyrell Malacia musim kemarin nggak terlibat sih karena cedera setahun itu. Ya kemungkinan itu yang akan menjadi line up di pertandingan melawan FC20. Selanjutnya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir masing-masing klub sebenarnya agak kurang bagus juga ya secara hasil, karena di 5 pertandingan terakhir Manchester United hanya meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 imbang. Yang mana kemenangan itu diraih ketika melawan Southampton dan Barnsley. Ya, 2 klub yang menurutku secara kualitas memang jauh di bawah Manchester United. Sedangkan untuk klub-klub yang secara kualitas hampir setara dengan United atau justru di atas United, para pemain tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Seperti ketika melawan Liverpool, ketika melawan Brighton, bahkan melawan Crystal Palace pun kemarin imbang gitu loh. Nah, di pertandingan ini jangan sampai Manchester United tidak bisa meraih 3 poin di kompetisi Europa League, karena ini sangat penting juga untuk mempertahankan posisi 8 besar di klasemen Europa League untuk sementara ini sampai 8 pertandingan usai ya. Sedangkan untuk FC20 di 5 pertandingan terakhir juga tidak berbeda jauh. 2 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan 1 kali kekalahan. Ini catatan yang cukup menguntungkan bagi United, karena ya kalau kita lihat secara kualitas tentu Premier League dan Eredivisie sangat berbeda dari tempo permainan, dari kualitas pemain itu sangat berbeda. Di atas kertas Manchester United mutlak bisa memenangkan pertandingan tersebut, tapi ya kita tidak bisa meremehkan. Tentu Erik ten Hag sebagai pelatih Belanda juga memahami kualitas pemain, lalu taktik pelatih. Ya, pelatih dari FC20 adalah Joseph Osting. Kalau aku lihat secara track record, dia memang selalu berkecimpung di tim-tim Belanda, tidak pernah terlibat di klub-klub luar Belanda. Dan secara kualitas ketika berada di FC20 juga ya nggak terlalu beda jauh lah, apalagi win rate-nya sebesar 56, ya nggak terlalu mewah menurutku. Untuk klub yang saat ini berada di posisi 4 ya di klasemen Eredivisie untuk sementara ini. Namun itu juga tidak sepenuhnya bisa menjadi patokan apakah Manchester United nanti akan kesulitan atau mudah ketika mengalahkan FC20. Harusnya sih peluangnya cukup besar. Lalu untuk pertandingan dini hari nanti yang menarik menurutku adalah ada satu pemain timnas yang akan melawan Manchester United, yaitu Miss Hikers. Yang mana ini akan menjadi laga yang menarik menurutku, karena ya selain kita berharap untuk Manchester United bisa meraih 3 poin di pertandingan nanti, kita juga bisa melihat kualitas dari Miss Hikers, yang mana dia akhirnya menjadi pemain di timnas Indonesia. Ya memang pemain yang masih muda berusia 23 tahun berposisi sebagai back tengah. Layak untuk dinantikan pertandingan nanti, karena ini setelah pertandingan ini ketika Manchester United bisa meraih kemenangan, bisa meraih 3 poin, ini akan menjadi modal yang bagus di kompetisi Europa League pekan depan nanti. Karena untuk fase awal ini memang akan ada 8 pertandingan sampai sekitar Januari di kompetisi Europa League, baru nanti akan masuk ke babak 16 besar. Prosesnya juga cukup panjang dan ini akan memakan tenaga yang cukup ekstra ya bagi para pemain Manchester United. Jadi Erik ten Hag juga harus tepat dalam melakukan pemilihan pemain, melakukan rotasi pemain nanti ketika di dalam pertandingan. Jangan sampai ada gejala-gejala cedera yang telat penanganan, telat melakukan pergantian. Nah itu yang menurutku akan jadi kekhawatiran tersendiri. Ya meskipun secara kualitas tentu Manchester United lebih unggul dibandingkan FC20, tapi karena kedua pelatih ini sama-sama orang Belanda, nah nggak bisa dianggap remeh, karena kadang Erik ten Hag ini ya beberapa blundernya itu terkait pergantian pemain gitu loh. Sama seperti ketika melawan Crystal Palace kemarin,
menurutku ada kesalahan dalam pergantian pemain yang menyebabkan sampai selesai pertandingan itu tidak memberikan hasil yang positif, tidak bisa meraih 3 poin gitu loh. Dan jangan sampai di pertandingan ini Erik ten Hag melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Ketika para pemain tidak ada individual error, justru pelatih yang salah dalam melakukan rotasi pemain. Ini loh, selalu ada aja gitu loh. Problem-problem ketika jalannya pertandingan itu, aku kadang juga heran gitu loh. Kok nggak pernah mulus ya? Sekalipun mulus ya yang dilawan tim ecek-ecek gitu loh, kayak Barnsley, Southampton, nah ya sulit menjadi tolak ukur gitu. Ya praktis Manchester United bisa memenangkan pertandingan dini hari nanti, dan ya Manchester United akan diusahakan live reaction ya nanti malam ya. Jadi teman-teman bisa nobar bareng ya, melihat kemenangan pertama di kompetisi Europa League musim ini melawan FC20. Ya mungkin teman-teman ada prediksi skor nanti malam Manchester United. Kalau aku sih mungkin 2-0 cukup lah ya, 2-0. Nggak perlu muluk-muluk karena yang penting 3 poin dulu untuk pertandingan pertama di Europa League, 2-0 cukup, dan Manchester United bisa meraih clean sheet di pertandingan tersebut. Yang penting nggak kebobolan dulu dan bisa meraih 3 poin. Ini juga sebagai ajang melihat kualitas dari penjaga gawang kita ya, terlepas nanti yang dimasukkan Andre Onana atau Altay Bayindir. Karena kalau misalkan ya Manchester United bisa meraih clean sheet, otomatis di lini pertahanan memang perlahan sudah mulai solid. Namun untuk lini serang United ini juga masih menjadi PR karena secara finishing, secara ketajaman juga masih perlu dibenahi. Jadi di pertandingan nanti malam akan menjadi pembuktian lagi bagi para pemain Manchester United. Apakah dari hasil pertandingan sebelumnya yang kurang maksimal bisa segera dibenahi dan mendapatkan hasil yang lebih baik di pertandingan nanti malam. Oke, mungkin itu dulu preview Manchester United melawan FC20. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.